Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini saya insya Allah akan membahas sedikit mengenai hikmah-hikmah berkurban. Dan juga Rasulullah banyak mengatakan kepada umat Islam untuk bertakwa. Jadi kita harus meningkatkan juga nilai kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan serta menjauhi segala yang dilarang. Karena sejatinya keselamatan, kemenangan, kesuksesan mutlak pada akhirnya akan menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Jadi ini merupakan perintah kepada umat Islam untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta, kata Rasulullah. Bertakwalah dimanapun engkau berada. Watbi'il hasanatas sayyi'ah, serta tolaklah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan-keburukan itu. Maka dari itu kita harus melaksanakan perintah apapun yang mudah, lebih-lebih yang berat kita juga harus sabar menjalankan perintah, menjalani perintah-perintah, niat karena Allah, karena bertakwa. Begitu juga apabila kita bertakwa, kita harus meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, baik itu yang mudah ataupun yang sulit bagi kita, seperti sesuatu yang sudah kita senang terhadap maksiat, seperti melihat tontonan-tontonan yang dilarang oleh syariat Islam, atau meminum khamr, mencuri yang kita sudah senang, semisal sudah senang, kita tinggalkan, harus meninggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk ketakwaan kita. Karena pada sejatinya kesuksesan, kebahagiaan akan dimiliki oleh orang yang bertakwa. Para pemirsa yang saya hormati, sesungguhnya kehidupan Nabi Ibrahim diliputi dengan, saya ulangi sekali lagi, sesungguhnya kehidupan Nabiullah Ibrahim ini diliputi dengan berbagai macam keteladanan dan hikmah yang dapat kita ikuti, untuk mendapatkan kehidupan yang bersih lagi penuh dengan berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun fi Ibrahim walladzina ma'ah," yang artinya sungguh telah ada pada diri kalian suri teladan pada diri Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya. Orang yang bersamanya di sini termasuk juga keluarganya. Dikisahkan Ismail ketika bertambah besar, maksudnya fisiknya sudah bertambah besar dikala waktu itu, hati Nabi Ibrahim tertambat kuat kepada putranya. Dan tidak mengherankan karena Ismail hadir dikala usia Nabi Ibrahim semakin senja. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikaruniai anak. Beliau berdoa selama 80 tahun. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa memohon keturunan kepada Allah. Beliau berdoa selama 80 tahun sampai dikabulkan. Artinya kalau tidak dikabulkan berdoa 80 tahun, kemungkinan besar bisa bertambah berdoanya 90 tahun atau lebih dari itu. Karena berdoa 80 tahun dikabulkan berarti ya sampai di situ, sampai sukses begitu ketika berdoa. Maka itulah sebab kenapa Ibrahim begitu sayang dan cinta kepada putranya. Akan tetapi Allah berkehendak lain, yaitu Allah menginginkan menguji nabinya dengan ujian yang sangat begitu berat. Kadang tidak sesuai dengan pola pemikiran kita. Kadang-kadang Allah ingin mengujinya. Ketika Allah mengujinya Nabi Ibrahim sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran,
Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Tatkala anak itu telah dewasa, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka apa pendapatmu tentang mimpi itu?" Maka anak yang soleh yang beriman ini mengatakan, "Qala ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar menjalankan perintah ini. Para pemirsa yang saya hormati, coba renungkanlah bentuk ujian yang telah Allah berikan kepada beliau. Bagaimana kira-kira perasaan beliau Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Pergulatan seperti apa yang berkecamuk di dalam batinnya? Saat itu Ibrahim berpikir tentang putranya. Apa yang harus beliau katakan ketika beliau hendak membandingkan di atas tanah untuk disembelih? Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu dengan berkata dengan jujur dan lembah lembut kepada putranya ketimbang menyembelih secara paksa. Lihatlah kepasrahan dan pengorbanan Ismail. Lihatlah kepasrahan dan pengorbanan Ismail beserta ayahnya Ibrahim. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta Allah dan kasih sayangnya. Mereka berlomba-lomba meraih keridhaan Allah, walaupun dengan mengorbankan nyawa anak tersayangnya. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita umat Islam untuk berlomba-lomba melakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah agar kita dicintai olehnya, yaitu dengan mengamalkan amalan yang bersifat sunnah, karena amalan sunnah merupakan indikasi atau pembuktian bahwa kita cinta kepada Allah, terlebih melakukan yang bersifat wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad kepada mereka, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Ikutilah sunnahku, ikutilah perintahku, dan jauhilah laranganku. Ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang saya hormati, kata kurban dalam bahasa Arab ini memiliki arti mendekatkan diri. Di dalam fikih Islam dikenal dengan istilah udhiyah, dan sebagian ulama juga mengistilahkan dengan an-nahar sebagaimana di surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan berkurbanlah untuk Allah. Akan tetapi pengertian kurban bukan hanya sekadar menyembelih binatang kurban lalu menyedekahkan dagingnya kepada fakir miskin. Akan tetapi secara umum, makna kurban itu meliputi aspek yang lebih luas dan mendalam, yakni pengorbanan. Di dalam konteks sejarah, di mana umat Islam menghadapi berbagai macam cobaan, sejarah para nabi misalnya seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang menegakkan Islam di muka bumi ini memerlukan pengorbanan yang sangat luar biasa. Bahkan perjuangan Nabi dan para sahabat itu ternyata harus dibayar dengan pengorbanan yang teramat berat serta penderitaan yang menimpa umat Islam saat itu. Mereka disiksa, mereka ditindas, dan sederet tindakan keji lainnya dari kaum kafir Quraisy yang ada di Makkah. Rasulullah SAW pernah dilempari dengan batu oleh penduduk Taif sampai berdarah-darah. Abu Jahal memperlakukan beliau dengan kasar dan kejam, seperti menampar, memfitnahnya, dan mencaci makinya.
Para sahabat seperti Bilal ditindih dengan batu besar panas di tengah sengatan terik matahari siang. Yasir dibantai dan seorang ibu yang bernama Sumaiyah ditusuk kemaluannya dengan sebatang tombak. Tidak hanya itu, umat Islam di Mekah juga dibaikot untuk tidak mengadakan transaksi dagang akibat betapa lapar dan menderitanya Nabi dan para sahabatnya, sehingga para sahabat Nabi terpaksa memakan kulit kayu, memakan daun-daun kering, bahkan memakan kulit-kulit sepatu atau kulit-kulit khuf yang disebut muzah. Begitulah potret pengorbanan mereka untuk membela agama. Lantas, apakah yang sudah kita korbankan untuk membela akidah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para pemirsa yang saya hormati, membela akidah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk kecintaan dan pengabdian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang dilakukan kita bisa saja sangat beragam bentuknya. Antara lain ada di antara kita yang berjihad melawan kebodohan dengan mempelajari ilmu agama, kemudian diamalkan dan diajarkan. Atau juga dia menginfakkan, menyumbangkan sebagian rezekinya untuk mendukung dakwah Islam, memberikan bisyarah atau uang atau sekadar hadiah terhadap pendai sebagai bentuk mendukung dakwah Islam. Atau juga dengan pula menginfakkan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah seperti masjid, Baitullah, musalla, dan tempat-tempat madrasah atau tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu agama. Serta kita harus bersabar di dalam menghadapi como'ah dan cercaan orang-orang sekitar ketika kita menjalani sunnah. Karena setiap muslim pasti diuji dengan porsi dan tantangan yang berbeda. Dan yang terakhir kita berdoa, semoga oleh Allah kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan perintahnya dengan baik dan benar, serta kita bisa hidup di atas sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberkahi kehidupan kita, dan semoga kita umat Islam dimasukkan surga Allah beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.